Baik, P sudah selesai. Kemudian yang kedua O, organizing. Organizing itu adalah bagi-bagi tugas. Nah, bagi-bagi tugas. Organizing di sini, apa itu? Ada organisasi, itu nama wadahnya. Organizing itu adalah prosesnya. Tempat atau wadah dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada formal organization is the institutional structure of roles. Nah, biasanya organizing itu berhubungan dengan struktur organisasi. In a formally organized enterprise, dalam perusahaan formal, ya. Kemudian ada informal organization is a network of personal and social relation not established or required by the formal organization, but arising spontaneously as people associate with one another. Tapi ada juga yang organisasi non formal. Organisasi non formal ini ada hubungannya antara satu orang dengan orang yang lain, kayak MLM gitu kan. Itu kan sebenarnya non formal, tetapi ada strukturnya gitu. Nah, kemudian apa sih? Kalau saya sih lebih suka menganggap organisasi itu adalah bagi-bagi tugas. Ya. Tetapi organization is the process of arranging people and other resources to work together to accomplish a goal. Nah, ini lebih mantap kalau misalkan Anda bisa menyebutkan. Organisasi adalah bagaimana cara mengatur orang dan sumber daya sehingga mereka bisa mencapai tujuan. Jadi bagaimana caranya mengatur orang dengan sumber daya. Sumber daya itu modal. Ya. Pada saat Anda membagikan memberikan tugas kepada orang lain, itu sama saja Anda memberikan modal kepada orang lain atau mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain. Nah, di sini ada banyak arti organisasi ya. Di sini menurut siapa nih? Terry, organizing is the establishing of effective behavioral relationship among person so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environment condition for the purpose of achieving some goal or objective. Itu kan selalu ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan. Ya. Bagaimana cara mengestablish, ya, mendevelop hubungan behavior di antara pekerja, di antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, hubungannya itu diatur seperti demikian juga. Nah, proses bagaimana cara kita membagi-bagi tugas, gitu ya. Yang pertama, adanya identifikasi aktivitas. Kira-kira kerjanya apa saja? Nah, pada saat Anda menjadi manajer, Anda harus punya pekerjaan apa saja yang harus Anda selesaikan. Anda breakdown dari A sampai Z. Setelah pekerjaan itu Anda punya, Anda bagi-bagi tugas. Ini tugas siapa? Kemudian yang kedua, departementalisasi, yaitu pengelompokan aktivitas atau pekerjaan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi Anda departemen. Ya. Biasanya sih kalau standar perusahaan itu departemen produksi, departemen finance, sama marketing. Udah 3 standar. Ya. Kemudian pendelegasian wewenang. Setiap orang itu harus dikenalkan siapa atasannya, siapa bawahannya. Ya. Pendelegasian wewenang untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Kemudian koordinasi antara satu bagian dengan bagian lain. Nah, ini proses pengorganisasian. Nah, kalau kita ingin tahu apa saja struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang pertama adalah struktur organisasi garis atau line organization. Contohnya manajer, divisi pemasaran, divisi produksi, dan lain sebagainya. Ini ke bawah terus. Organisasi garis itu kayak militer. Jadi kalau misalkan, tetapi yang ke bawah nggak bisa ke atas. Yang bawah itu hanya nurut saja. Gitu. Itu line organization. Jadi kalau misalkan di divisi produksi ini, di bawah ini ada divisi quality control, di bawah ini, si QC nggak bisa langsung ke manajer. Dia harus lewat divisi produksi dulu. Setelah lewat divisi produksi, baru ke manajer. Jenderal itu harus ke kolonel dulu, dari kolonel harus ke letnan, dari letnan harus ke kopral, dari kopral baru ke prajurit gitu. Prajurit nggak bisa langsung ke jenderal gitu. Pokoknya itu struktur organisasi garis.
Kalau kata jenderal mati lah udah. Seluruh ke bawah harus ngikutin. Nah itu line organization. Ya. Ribet sebenarnya organisasi seperti ini. Kenapa? Karena harus berdasarkan prosedur, nggak fleksibel. Ya. Jadi kalau di konsulat nggak bisa langsung ke Pak Konjen, harus lewat ke konsul penerangan dulu, ya. Ke siapa? Ke Bu Helena dulu, dari Bu Helena ke Pak Rafael gitu kan, Rafael baru ke Pak Konjen, nggak bisa langsung. Itu garis namanya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ya di sini kebaikan arti garis kesatuan perintah. Jadi kalau kata atasan A, semua ke bawah harus A. Manajer lebih cepat mengambil keputusan, menghemat biaya, bentuk organisasinya sederhana, tata tertibnya lebih jelas. Keburukannya karena nggak ada diskusi di situ. Kata si manajer itu aja terus ke bawah. Keburukannya kurangnya kerjasama antara masing-masing bagian. Saya nggak mau bantu yang lain. Jadi tidak ada konsep tim. Beban atasan berat. Kalau gagal udah ujung tombaknya yang disalahin. Kemudian kurangnya inisiatif. Bawahan nggak punya inisiatif. Orang nggak boleh keluarin inisiatif. Kalau kata atasan, ayo maju bertempur, mati sana, mati sudah. Dia nggak bisa, nggak bisa jenderal, nggak bisa, saya nggak mau mati, saya punya anak gitu, nggak bisa. Jadi itu keburukannya. Timbulnya birokrasi. Nah inilah birokrasi. Kayak kita bikin KTP kan di Indonesia, itu struktur organisasi garis. Saya nggak bisa langsung ke lurah. Harus surat RT dulu. Dari RT, RW. Dari RW, baru kelurahan gitu kan. Gitu. Kalau pernah saya ke kelurahan, suruh balik lagi, kamu ke RW dulu. RW, balik lagi ke RT. Nggak bisa. Itu struktur organisasi garis. Diperlukan pimpinan yang serba bisa. Nah, ada yang lebih soft, yaitu struktur organisasi line and staff organization. Ya, di Hong Kong itu ada yang namanya director, ya. Ada yang namanya secretary director. Secretary director. Secretary director itu posisinya di samping. Apakah dia atasan ini? Bukan. Dia juga bukan atasan ini. Dia sendiri di sini. Tetapi dia berhak untuk bertanggung jawab kepada manajer. Tetapi dia tidak bisa memerintah ini, nggak bisa. Dia nggak bisa memerintah ini. Itu harus dari atasan. Nah dia memberikan saran saja. Walaupun posisinya di atas bukan berarti dia bisa memerintah bawah, enggak. Ini namanya staff. Nah, di sini ada kebaikan organisasi. Tugasnya sangat berat dikurangi karena adanya staff. Nah, si bos ini tugasnya nggak berat-berat banget. Kenapa? Karena ada staff yang membantu dia. Kemudian dapat memberikan saran pertimbangan kepada pemimpin. Nah, dia bisa ngasih saran nih ke atasan. Ya, jadi dia bisa ngasih. Jadi kalau pimpinannya masih salah, dia bisa ada kompromi gitu. Tidak seperti lain tadi, semua mau pimpinan. Kalau kata Kapolri A udah semua se-Indonesia itu A gitu. Kalau kata Kapolri bajunya coklat semua. Kalau bajunya hijau semua gitu kan. Itu seperti itu. Kemudian keburukannya dapat timbul konflik. Karena kadang-kadang staf tidak hanya memberi saran tapi juga ikut pemerintah gitu kan. Ya bisa saja dia ikut-ikutan pemerintah. Kenapa? Karena dia posisinya berada di atas ini. Ya. Kalau kata Pak Harto, apa itu? Perempuan itu kan setan bata. Ya kan, setan bata. Jadi keputusan suaminya itu bisa dipengaruhi sama istrinya. Ya kan, dulu ada seorang jenderal bintang 4 yang siap menjadi panglima. Kemudian Ibu Tin pada saat Pak Harto akan tidur lagi, kata Ibu Tin, jangan pilih orang itu, wedoan itu suka perempuan gitu. Nggak jadi udah. Ya, memang betul keputusan ada di atas, tapi kan bisa dikipas-kipas sama ini.
jangan. Kan nggak jadi, kan begitu. Ya kan, keputusan istri, misalkan Pak Joko misalkan akan naik jabatan jadi terus dipindah ke misalkan Papua Nugini gitu, kata ibu jangan ya tetap aja nggak jadi begitu kan. Itu staff itu kan memang dia tidak bisa memerintah ini, tapi dia bisa ngomporin manajer gitu. Bisa jadi kompor gitu kan, memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Anda harus menggaji orang ini gitu kan, dan nggak kecil ini gaji. Kemudian, nah ada yang namanya organisasi fungsional gitu. Organisasi fungsional gitu gini, kepala bagian dia nggak punya anak buah, ini juga dia nggak punya, semuanya karyawan aja. Dia bisa nyuruh ini, dia bisa nyuruh ini, tetapi harus fungsional. Maksudnya gini, kepala bagian pemasaran nggak bisa nyuruh masarin produk ke tukang nganter-nganterin produk misalkan. Jadi harus sesuai dengan fungsinya. Itu namanya manajemen fungsional. Jadi tidak ada bawahan langsung. Misalkan kepala bagian pemasaran, itu kan biasanya di bawahannya itu ada follow up. Nah, follow up itu jadi bagian sama-sama itu. Follow up itu yang memfollow upi keinginan konsumen ke bagian produksi. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, kebaikannya apa? Masing-masing fungsi dipegang oleh ahli. Tugas manajer menjadi ringan dan adanya pembagian fungsi. Keburukannya apa? Membingungkan karena karyawan tidak ada kesatuan dalam pemimpin dan perintah. Nah, ada lagi organisasi yang lebih mahal, namanya organisasi komite. Ini lebih mahal karena bukan cuma satu orang, lebih dari satu orang. Semacam kelompok begitu loh, tim. Kalau Pak Jokowi ada tim 10 orang gitu kan, tim 10. Jadi yang keputusan presiden itu harus ditimbang-timbang oleh tim ini gitu kan. Jadi bukan cuma satu orang. Jadi ibaratnya kompor juga gitu kan. Tetapi yang memutuskan tetap ini, tetapi dia bisa ngasih saran. Nah, ini namanya organisasi komite. Komite itu forum saling bertukar pendapat di antara beberapa anggota. Keputusan diambil secara bersama-sama. Dapat menciptakan koordinasi yang baik dan pengawasan lebih meningkat. Kenapa? Karena lebih dari satu orang yang mengawasi. Kesulitannya mempersiapkan pertemuan karena orangnya banyak. Bisa jadi satu orang bisa, satu orang yang lain tidak bisa. Kemudian keharusan untuk berkompromi. Ya, kadang-kadang lama gitu ngambil keputusannya. Kenapa? Karena banyak orang. Ya, sering menimbulkan kesimpang siuran. Nah, berikutnya adalah struktur organisasi matriks. Nah, ini contoh Prada. Nah, itu ada organisasi matriks kan. Prada ada di Hong Kong, ada di Indonesia, ada di Singapura, di mana-mana ada. Ya. Apakah satu tempat itu dia memiliki manajer semua? Tidak. Manajernya hanya satu. Ya. Misalkan gini, marketing manager. Marketing manager itu dia khusus menangani marketing saja. Baik untuk di Hong Kong, baik untuk di Singapura, baik untuk bisnis di itu dia hanya marketing saja. Ada organisasi kayak gini misalkan. Ada dia buy produk misalkan Bodrex. Misalkan Bodrex itu kan buatan Tempo Scan Pacific ya. Produknya Tempo Scan Pacific itu apa? Bodrex, kemudian apa lagi? Hemaviton Jreng, kemudian Marina Hand and Body Lotion. Ada 3. Itu kan produk Tempo Scan. Nah, si Bodrex ini ada marketing manajernya, ada manufacturing manajernya, ada finance manajernya sendiri. Itu bukan matriks namanya. Ya. Kemudian si Hemaviton Jrengnya ini juga punya marketing manager, punya manufacturing manager, ribet gitu. Nah, kalau matriks nggak begitu. Jadi si marketing manager ini dia menangani produk Bodrex, sekaligus menangani produk Hemaviton Jreng, menangani produk Marina Hand Body Lotion. Pokoknya marketing satu dia. Nggak ada